wes ya. Wes, siap apa ya? Apa salah ya? Kok bisa? Oke. 1, 2, 3, let's go. Action. Welcome to Di Satu Sisi, a podcast by Hima DKV ISTS. Bersama saya Duta Malingga, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat full of insight gitu ya. And we present to you guys Yosep Charlie. How are you today? Baik. Oke, gimana nih kabarnya nih? Ya, baik. Tadi udah ngomong. Oke, hari ini sibuk gak bro? Banget. Kegiatan ngapain aja nih? Hari ini aku ada tadi sempat ketemu klien juga buat Klien? masalah, jadi sempat kayak buat surat juga. Ini mungkin teman-teman juga siapa sih Yosep Charlie ini, siapa sih sebenarnya? Mungkin kamu mau memperkenalkan diri sedikit gitu ya, kayak who are you? Nama udah ada tadi ya. Oke. Ya, Kamu pengen orang mengenal kamu sebagai apa sih sebenarnya? panggil aja Yosep ya. Udah Iya, Yosep. kita pasti bakal panggil kamu Nggak. Yosep juga ya. Ya orang ya tahu apa ya? Ya sebagai konsultan hukum lah. Konsultan hukum. Ah. Konsultan hukum. Iya. Oke. Ini aku dengar soal kayak hukum nih. Kan kamu sekarang lagi kuliah hukum Ya. di UPH nggak sih? Ya, Benar UPH. Oke. Udah lulus ya? Udah dulu. Serius? Kapan lulus? Tanggal 28 kemarin. 28 kemarin. Iya. Serius? Lulus? Oke, congrats ya bro ya. Ya ampun, cepet banget gak kerasa. Ayo selamatin thank you, guys. thank you. Nggak usah. Dasar. Oke. Ini kan kamu sebagai orang hukum nih. Orang Ya. hukum itu pasti ngerti hal-hal yang berurusan sama ya teknikal kayak keuangan gitu juga dipelajarin kan Ada. Kita ada. sama orang hukum. Karena yang sebagaimana kita berdua tahu, karena hari ini kita topiknya adalah about money management as a habit gitu ya. Iya. Oke, we're gonna have a lot to do, a lot of talk today. So, kalau menurut kamu sendiri nih, kayak kita ngomong soal money management gitu, yang dimana kita akan bahas, kamu sendiri udah pernah mengalami money management kayak a story behind money gitu in your life? Udah, aku udah pernah. Aku mulai itu tahun 2018, tapi benar-benar mulai itu tahun 2019. Oke. Jadi 2018 hitungannya aku masih belajar. 2018 masih belajar. 2018 itu bulan Agustus ya. Bulan Agustus awal masuk kuliah. 2019 itu aku benar-benar start mulai nge-manage uang. Oke. Tapi sebelumnya itu aku udah diajarin dari keluargaku. Dari keluargamu ya. Oke. Jadi dari SD itu kayak aku disuruh ngumpulin uang. Jadi kayak misalnya dapat uang angpau ditaruh, terus dapat uang dari siapa dikasih, itu kita simpan gitu. Dan itu dilakukan dari SD kamu? Dari SD. Oke. Cuma kan kayak kita SD kan ya bodo amat lah. Kayak kalau misal dapat uang aku mau habisin, ya, kalau kita dapat langsung uang beliin macam-macam tuh kan ya waktu kecil. Ya, kita mana ngerti apa-apa sih waktu ya SD. iya makanya itu. Oke, jadi di keluargamu ini sangat-sangat menarik ya. Di keluargamu udah ada kayak budaya gitu, habits and culture menabung. Iya. How come? Bagaimana itu terjadi, kayak kok bisa? Jadi dulu itu waktu itu zaman SMP, aku dikasih uang itu uang jajan per minggu itu 550. Oke. Jadi waktu kecil, jadi tiap kali aku dapat uang 550, jadi aku langsung minta 50-nya itu buat disimpan. Oh, jadi mereka minta kamu nyisihkan uang Isikan nih. buat ini nanti kayak mau buat beli buku, mau beli alat tulis apa semua. Pokoknya jangan Semua dipakai. jangan dipakai. Jadi I tiap see. minggu itu 50. Oke. Dari situ, mulai dari situ ya aku ya kan karena masih kecil juga nggak mau apa, jadi Yeah. akhirnya banyak aku bilang aku udah terima ini, udah aku habisin, udah terima ini Langsung aku udah dihabisin. habisin. Sampai akhirnya aku SMA. Kan kamu tahu SMA aku kayak gimana ngeluarin uang, Iya. apa ini semua. trivia juga ya. Aku sama Yosep ini juga udah temenan dari SMP ya. Dari SMP. Oke. Kan dari SMP sampai SMA kan kamu tahu aku ngeluarin uangnya kayak gimana, ngeluarin I kayak see. maksudnya hedon apa semua kan. Ya aku tahu sih kamu SMA itu kayak parah banget hedonmu, kayak sedikit-dikit Starbucks kayak parah banget dah kamu. Mulai dari situ akhirnya aku kerja di namanya kayak investasi falas, tapi mulai dari situ aku belajar falas apa investasi semua. Akhirnya mulai dari situ aku cara nge-manage uang, tapi nge-manage uang dalam investasi. Oke. Nah mulai dari situ akhirnya, tapi aku kembali ke sebelumnya. Waktu SMP itu aku udah diajarin kalau nge-manage uang itu caranya aku dulu nulis di buku. Semanual itu ya. Jadi pengeluaran itu harus tulis. Aku Very, beli very apa,
aku punya apa kalau jadi kalau misalnya apa pakai tanda tangan nanti kalau ada nota Itu tanda tangan siapa? tanda tanganku tapi nanti kokoku juga tahu tahu kalau misalnya jadi kokoku itu ngecek juga kalau misalnya apa oh ya kamu ngelar ini misalnya tanya mana buktinya aku bilang oh nggak ada karena ini It's just for formality, Iya. cuma buat formalitas formalitas doang gitu. doang Oke, tapi sepraktikal itu ya, sedetail itu harus pakai tanda tangan. harus pakai tanda tangan Astaga, sungguh-sungguh repot ya. iya Oke. Gimana? Next. setelah itu akhirnya mulai masuk ke 2018 akhirnya mulai belajar tadi namanya investasi Dari apa semua zaman kuliah ya, 2018. Oke. zaman masuk kuliah akhirnya setelah udah belajar semua 2019 itu aku baru bener-bener tahu cara nge-manage uang itu gimana. Oke. Mulai dari nanti aku uangnya aku simpan sendiri buat keperluan apa, habis itu nanti ada buat investasi. Jadi mulai dari situ aku mulai tahu. Alright. Jadi perjalanannya cukup panjang ya, mulai dari kamu, bahkan kamu tadi cerita dari SD gitu. Dari SD udah diajarin caranya buat menabung, bukan cara sih. Itu mungkin konteksnya bukan diajarin ya, tapi lebih ke arah dipaksa. Kamu dipaksa sama keluargamu gitu. Oke. Kalau menurut kamu sendiri nih, Sep, kayak money management yang udah kamu alamin gitu, udah lama gitu, kayak yang diterapkan di keluargamu dan budaya di lingkungan, itu menurutmu penting gak sih? Ini sesuatu yang emang hal yang harus kita lakukan gak kayak about money management? Money management ini sebenarnya penting sih. Penting banget. Oke. Itu soalnya money management itu bukan kayak misalnya kita nge-manage uang pas kita mau doang. Jadi contohnya kayak itu lebih ke kayak kita nabung buat apa yang kita perlu. Itu lebih ke arah kita ingin barang ini kita nabung dapetin itu barang ini gitu ya. Setelah itu ya udah bodo amat kalau misalnya kita nggak perlu ya kita nggak nabung. Oke. Nah, kalau misalnya money management itu kita nabung tapi bukan cuma buat apa yang kita mau tapi buat kedepannya juga kayak misalnya tiba-tiba kita nggak ada uang, nah kita ada uang cadangan, uang tabungan juga bisa. Oke. Mulai dari situ kan itu namanya manage uang itu maksudnya. Berarti lebih ke arah ya keep the money itself gitu ya, kayak yang dimana uang ini ya disimpan aja, pokoknya kita memiliki uang gitu. Nggak tahu mau kita nyimpan sampai berapa tahun juga. Berapa lama? Tapi pasti nanti berguna. Pokoknya pasti nanti suatu saat berguna. Ya, nanti berguna buat kita nanti ke depan mau buat beli apa, rumah, mobil, atau buat nanti ke depan kayak buat anak kita kan juga bisa. Oke, sesuatu yang mungkin bisa juga emergency gitu ya. Oke. So it's a long term goal gitu ya. Iya. Ini jangka panjang banget soal menabung ini. Kalau dari yang aku dengar, kamu money management ini kan cukup lama nih dari keluargamu juga kayak udah lama berakar budayanya gitu. Kalau menurut kamu sendiri nih, money management itu sebenarnya apa sih esensinya? Kalau buat aku ya, money management itu, sorry kalau salah. Kalau buat aku itu money management it's a personal thing gitu, bukan hal yang benar-benar gimana caranya kita nge-manage uang kedepannya itu kayak biar kita nggak susah gitu loh. Gimana cara kita nge-manage uang gitu? Jadi kayak misalnya apa ya? Sorry agak nge-lag. Jadi kayak gimana kita nge-manage uang biar kita nggak susah. Jadi nanti kedepannya itu berguna juga. Oke. Bagaimana kita manage uang untuk ke depan gitu ya? Biar kita nanti ke depannya itu nggak susah gitu loh. I see. Berarti ya goals utamanya itu ya buat kebaikan kita sendiri gitu untuk ke depannya gitu gimana. Oke. Seberapa penting ini menurutmu, kayak is it the most important thing kayak yang harus kita lakukan pada masa-masa sekarang gitu kayak? Penting banget sih. Very, very important. Kalau zaman sekarang itu sebenarnya money management itu penting. Tapi dari dulu itu hal itu kayak hal tabu gitu loh. Maksudnya tabu ini gimana nih? Jadi orang-orang masih belum paham namanya cara nge-manage uang itu kayak gimana. Money management itu masih belum tahu. Tapi nanti satu saat kedepannya itu mereka kayak ngerasa harusnya dari dulu aku nge-manage uang. Pasti kayak tua itu pasti udah kerasa. Tahu gitu dari kecil aku nge-manage uang ya, nggak usah beli ini. Tahu gitu ya, itu pasti kayak kita semua tua itu pasti ngalamin kayak gitu. Aku kadang ngeliat kalau ke belakang itu ya kayak anjir aku ngapain beli barang ini ya, ngapain beli ini itu ya, kayak tahu gini aku dulu kayak gue tabung, gue bisa beliin barang yang lain nih sekarang ujung-ujungnya yang dipakai sih kayak. Tapi ya kita simpan gitu. We have a money gitu in our pocket gitu. Iya.
kalau menurut kamu manajemen adalah esensinya sangat-sangat penting dan kita harus belajar apa ya, menerapkannya gitu. Caranya gimana sih menerapkan money management gitu? Kalau aku ada cara 50-30-20. 50-30-20. Dan ini caranya baru banget. Baru banget. Jadi dulu aku itu nabung namanya dana pensiun. Dana pensiun. Oke. Dana pensiun itu aku pakai rumus 7% rules. Nah, setelah dari situ aku kan juga pernah waktu itu 2 bulan yang lalu aku sempat sakit. Aku sakit COVID. Jadi Serius? Serius. Kok gak pernah cerita sih sama teman-teman? Udah. Enggak. Kan itu Astaga, udah akhirnya, enggak sekarang udah ya? enggak, Aman. udah sering Oke. tes kok, jadi aman. Oke. Akhirnya dari cara aku kena COVID, aku mikir loh, uangku ini kan aku cuma punya uang tabungan, Iya. tapi aku nggak punya uang dana urgent. Jadi Oke. di pikiranku itu uang tabungan beda, uang buat kayak berobat apa semua itu beda, Oke. dana urgent itu beda. Akhirnya setelah aku sembuh COVID, aku mikir, aku buat rumus 50-30-20, 50%, 30%, 20%. Jadi Oke. Gimana 50% itu buat dana urgent. Jadi dana urgent itu bisa kayak kalian tiba-tiba kecelakaan, memang ada namanya asuransi. Cuma Iya. kan asuransi nggak bisa nanganin semua. Kayak tes PCR nggak mungkin pakai asuransi. Terus mungkin kalau misalnya pakai kendaraan motor atau mobil rusak, itu kan bisa. Jadi kayak buat tiba-tiba, soalnya menurutku kalau sesuatu yang urgent itu lebih banyak ngeluarin daripada sesuatu yang kita planning. Makanya paling besar 50%. 50%. Gitu ya? Terus 30% itu buat kita nanti ngekip buat kita pengeluaran apa sendiri. Nah, kalau 20% ini aku nanti bagi lagi. 10% buat investasi, 10% itu buat nabung. Oke. This is how you do it gitu. Untuk yang kamu bilang 50-30-20 ini kita dapat uangnya itu maksudnya dari pendapatan kita gitu Pendapatan. ya, sebulan. Karena aku kan udah kerja. Aku juga Oke. udah kerja, aku konsultan hukum, aku ada jualan juga di apa semua. Jadi akhirnya itu cara aku manage uang, pikirnya bisa lah kalau 50-30-20 itu bisa lah. Bisa kamu terapin ya. Bisa. Tapi ini belum tentu bisa diterapin ke semua orang gitu ya. Mm-mm. I see. Kalau misalnya nih ada teman-teman di luar sana yang mungkin masih belum punya penghasilan, pendapatan, tapi juga seperti yang kamu bilang ini penting buat semua orang gitu ya. How they gonna do it gitu? Gimana caranya orang-orang yang belum dapat penghasilan atau pendapatan ini melakukan money managementnya? Karena dimana kita tahu gitu ya, mahasiswa kan nggak bisa sambil kerja yang terlalu intens gitu. Gimana nih cara? Misalnya kan kayak kita masih dapat uang jajan ya. Uang jajan. Oke. Mungkin bisa pakai caraku yang dulu waktu aku diajarin. Jadi aku pakai ditulis dulu pengeluarannya kita berapa selama sebulan. Dulu kalau kalian mau belajar dana pensiun, kalian pasti juga pakai kayak gitu. 7% rules itu juga. Jadi kalian harus tahu pengeluaran kalian seberapa selama 1 bulan, itu kalian harus tahu pengeluaran. Nanti kalian tulis apa total 1 bulan, misalnya kalian pengeluaran 1 juta, itu cuma buat keperluan apa, alat mandi atau muka atau buat bensin apa semua kan bisa. Oke. Nah, dari situ kalian pikir, oh ini mana yang bisa aku kurangi, kayak gitu. Setelah ada yang bisa aku kurangi, ya itu udah namanya manage uang itu kayak gitu. Itu udah termasuk that's money management gitu ya. Itu udah money management. Seperti yang kamu bilang gitu, cara kita memperlakukan dan mengatur uang gitu ya yang kita pegang. Oke. We're gonna use it wisely gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kamu bilang kayak membagi dan sekarang kita harus monitoring gitu ya, kayak itu bukankah hal yang sangat-sangat ribet gitu, kayak aku pernah dulu nerapin gini Sep. Jadi kayak waktu SMA tuh kayak aku ngerasa kok uang di dompet kayak habis terus sih, kayak padahal udah rasanya nggak beli apa-apa deh, udah kayak hemat gitu loh. Tapi nggak kerasa nggak sih kayak lu jajan di kantin kayak 5.000, jajan di Pak Agung bakso belakang sekolah kita dulu kayak 10.000, 10.000 bakso 15. Ya terus kayak beli bensin kan pengeluaran yang harus, kalau enggak lu mau berangkat sekolah pakai apa. Nah itu juga hal-hal yang emang harus dicatat kayak gitu-gitu. Ya. Sekecil apapun. Uang parkir. Jadi aku dulu uang parkir pun itu, aku kalau nggak ada karcis parkir, aku tanda tangan uang parkir, aku tulis uang parkir ini tanggal kapan segini. Waktu SMP. Waktu SMP. Uang parkir kan tulis. SMP kita sekolah nggak pakai uang parkir Kan bro. pinjem uang. Oh pinjem uang. Tapi kadang kalau nggak, misalnya aku
nambahin kayak talangin uang gitu. Nah, itu kan pakai uang parkir Ya juga. kayak parkir mall gitu ya. Oke. Jadi aku tulis uang parkir sekalipun nanti diganti loh ya. Tapi kan pengeluaran juga itu harus ada. And that's not impossible. Itu kayak memang kalau buat kayak gitu itu pasti awal susah. Susah emang ya. Pasti susah. Dan itu wajar ya. Dan itu wajar. It's about habit yang kayak kamu ngomong. Awal-awal ya mungkin 5 bulan, 6 bulan, mungkin setahun, ada yang memang belum kebiasaan setahun, mungkin paling lama. Itu mungkin kayak ngapain sih aku nulis ini ngapain. Tapi ya kalau kalian lihat sendiri, ternyata pengeluaranku itu segini ya. Per awal bulan pertama kalian pasti kaget. Pengeluaran aku segini, aku bisa gede. Bulan kedua, ya udah aku nanti bulan depan aku motong ini deh. Nanti lama-lama kebiasaan. Akhirnya udah tahu apa yang kita mau. Maksudnya apa yang kita perlu, ya udah nanti ya udah nggak perlu. Catatannya itu pun bisa. Karena kayak udah tahu apa yang nanti mau kita perlu itu udah tahu. Nah dari situ akhirnya uang yang kita nggak perlu itu bisa kita buat tabungan. Yang kita sisihkan, yang kita emang sediakan gitu ya. Oke. Kalau ngeliat ke belakang emang ya banyak banget itu ya, kayak nggak cuman aku gitu. Aku ngeliat kamu dulu waktu zaman SMA itu juga kayak hedon banget gitu ya. Makanya karena waktu itu kan kayak kita ada keluarga, ada apa, masih bisa dapat uang gitu. Nah, akhirnya ya lama-lama ya mikir juga akhirnya ya udah. Ya keluargaku juga sempat mikir. Ya anak ini susah diatur buat susah diatur buat nge-manage uang. Jujur keluarga aku memang ngomong aku susah ngatur buat nge-manage uang. Nabung aja susah. Akhirnya keluarga aku mikir ya udah dibuat deposit buat ke depan biar aku nanti itu nggak susah. Jadi keluargamu yang buatin kamu deposit. Jadi mereka nganggap bahwa sekalipun dari aku sendiri nggak bisa, tapi dari keluarga itu juga nge-support. I see. Jadi money management itu harus mulai dari keluarga dulu. Jadi dari keluarga, mungkin baru bisa kita ke orang lain. Why? Kenapa harus dari keluarga dulu? Karena keluarga itu mereka itu pengalaman lebih banyak. Orang tua itu pengalaman lebih banyak. Mereka pernah belajar juga. Nah, dari situ mereka dari ilmunya mereka yang dulu bisa diterapin ke kita. Karena diwariskan gitu ya. Gak cuma ngewarisin uang, tapi ada ngewarisin ilmunya. Dan keluarga itu orang paling terdekat pertamanya kita. That makes sense sih. Baru orang lain. Orang lain pun aku belajar dari YouTube-nya Radit. Dari YouTube. Banyak banget ya tutorial soal money management seperti ini. Oke. Boleh minum gak sih? Boleh, minum aja bro. Sungkan banget. Oke. Nah, kalau yang aku lihat dan dengerin gitu ya, ngeliat kamu dari SMP, SMA, dan juga kayak secara langsung kamu cerita soal your culture, your habit about money management ya. Kan gak semua orang bisa seperti kamu gini Sep, kayak kita semua itu beda-beda, kayak latar belakangku dan latar belakangmu beda-beda. Aku sendiri pun juga soal money management beda gitu, karena ya kamu tahu sendiri lah, kayak kalau dari dulu itu kan kadang sering cerita tuh waktu SMP, enak ya kalian kayak punya uang jajan gitu tiap bulan, ada pemasukan, anggapannya kayak belum kerja tapi udah bisa kayak ada ngatur keuangan sendiri gitu. Nah sedangkan aku itu kayak tipe orang yang kayak kalau butuh apa-apa ngomong nanti dikasih gitu. Kalau butuh apa-apa mau keluar udah nih uang gitu. Nah gimana nih kalau orang-orang yang kayak bisa bilang kayak latar belakangnya dan juga punya lingkungan yang tidak seberapa mementingkan soal money management yang praktikal banget tuh? Kalau menurutku orang yang memang dia nggak punya latar belakang money management, dia bisa dari orang lain juga bisa kok. Orang lain itu kalau misalnya kayak aku ajarin kamu itu bisa. Jadi nggak memang dari keluarga, kalau nggak bisa kita ke orang lain. Orang lain itu opsi terakhir. Orang lain itu opsi terakhir, mau dia dari YouTube, mau dia dari teman, mau dari siapa, itu opsi terakhir. Tapi itu nggak menghentikan kita untuk belajar ya. That's so interesting itu loh. Nah kalau misal kita bisa belajar dari ya hal-hal lain gitu ya selain sumber dari yang keluarga gitu, tapi tetap yang paling bagus keluarga. Nah kapan nih waktu yang paling tepat untuk belajar, kayak when is the time to start? Kalau menurutku itu sedini mungkin dalam arti bukan dari kita kecil kita harus nabung, enggak. Jadi dari kita lahir itu brojol gitu, bukan. Okay, Ya kali. Ya itu dimulai dari kita kenal uang.
definisinya mengenal uang ini seperti apa? Mengenal uang ini dalam arti kita tahu uang ini gunanya apa. Jadi kayak semakin besar, semakin lama kita tua, kita udah tahu uang ini kita nanti pakai buat isi bensin apa semua. Jadi pengeluaran kita udah tahu. Oh, oke. Tapi kita ngeluarinnya sembarangan. I see. It's about mindset ya sebenarnya. Mindset gimana sih kita memandang uang ini seperti apa gitu. Oke. Ya dari yang aku lihat mungkin awareness teman-teman sekarang gitu ya, kayak mungkin agak kurang gitu ya soal money management gitu. Iya, kayak masih tabu. Ini sesuatu yang emang kayak kamu bilang tabu gitu, kayak jarang dibicarakan gitu. Oke, tapi ini penting, sangat Penting sebenarnya ini penting banget. Ya sebenarnya dari SD kita udah diajarin sih kayak nabung uang, cuma kayak kata pepatah gitu. Ya aku nabung di celengan ayam sih dulu. Aku domba. Kamu domba? Serius? Enggak. ya kan. Jelek. Kalau Nggak. kamu nabung dulu di mana? Lemari. Jadi kayak baju gitu. Kayak baju diselebihin di bawah gitu. Astaga. Tapi pernah, aku dulu waktu SD itu pernah nabung. Jadi awal-awal SD itu aku ingat masih kelas 2. Ini anehnya. Jadi dulu kayak aku nabung tiap kali dapat uang apa nabung. Jadi tau lah celengan yang besi itu loh. Celengan besi. Celengan besi yang bulat itu loh, yang di tengahnya. Nah, aku masukin di situ. Itu uangku tiba-tiba hilang. Nah, terus? Ya bisa? dari situ. Oke. Ya itu mungkin posisi aku juga SD juga malas nabung ya, mungkin gara-gara itu juga. Oh, kamu trauma sejak itu karena itu. hilang. Akhirnya ya udahlah, bodo amat. SD kan kita nggak mungkin zaman dulu mana ngertinya bank itu nggak tahu juga. Oke. Jadi uangmu yang kamu tabung itu hilang gitu. Itu bisa terjadi juga nggak sih di zaman sekarang, kayak ya kehilangan sesuatu gitu. Mungkin kita harus ya menyimpan uang kita di tempat yang tepat gitu sekarang ya. Kalau sekarang sih kayak orang-orang ada namanya yang kalau udah kecil tahapan ekspres bisa. Oh, ini kayak ya tempat untuk kita menyimpan uang. Lagi pula sekarang kalau misalnya kita dari kecil kita udah ngomong ke orang tua, Pak aku mau nabung, ya mungkin orang tua juga bakal bisa buka rekening buat kita juga nanti. Oke. Ya, it's a different kind of situation and condition gitu ya. Tapi terlepas apapun kondisinya ya sedini mungkin kita harus belajar money management, itu hal yang sangat-sangat bagus. Oke. Nah, kalau kamu sendiri nih Sep, kayak what is the most important thing about money management, kayak apa sih yang paling penting dari money management itu sendiri? Kalau yang paling penting dari manajemen itu menurutku kita jangan nabung pas kita butuh doang. Oke. Tapi kita nabung buat kedepannya gitu gimana? Ya kayak investasi jangka panjang. Nah, kalau nabung ini juga jangka panjang, cuma bedanya ini nggak dapat bonus aja. Oke. Ya pokoknya kalau bisa nabung aja udah. Bodo amat nanti mau beli apa aja itu urusan nanti. Oke. It's about keep the money ya. Dan ya jangan kegatelan belanja gitu ya. Iya. Oke. Ya sekarang kan emang susah nahan gitu loh, kayak kan jarang keluar gini, kayak pengen belanja nih kayak udah lama nggak keluarin uang, ya kali-kali boleh lah kayak cheat day ya, belanja cheat day. Jadi kayak sekarang apalagi kan masih COVID kan, orang-orang kan juga jarang keluar, akhirnya beli online shop, beli di Tokped, Shopee, mereka beli nanti ini tiba-tiba udah taruh di keranjang, lama-lama ya beli kan nggak tahu. Oke. Ya selama itu nggak berlebihan, it's okay gitu ya. Oke, I see. Well, that's a good share for today, and we're so glad you come in here in this podcast. Thank you so much. Adakah kata-kata terakhir gitu yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman? Ya kalau menurutku sih ya kayak tadi, jangan kalian nabung uang cuma buat perlu doang, tapi pikir ke depannya buat kalian itu kayak gimana. Soalnya nanti kalian ke depan itu semakin lama semakin dewasa, pengeluaran kalian juga banyak. Dan nanti ke depan kalian juga udah nikah, ya kalian bakal ngatur keuangan buat anak kalian juga nanti, pengeluarannya gimana juga itu pasti. There's a lot of insight ya teman-teman ya. This is Joseph Charlie and I'm Duta Malingga for today episode. Thank you so much for coming and see you guys in the next episode.